menguntungkan dan sangat menarik ya tentang kuliah di luar negeri, pertukaran pelajar ke luar negeri. Tapi akhir-akhir ini kayaknya 2 tahun yang lalu sangat marak tentang TPPO, perdagangan manusia gitu-gitu Pak. Dan ada beberapa oknum-oknum di kampus lain juga yang begitu terjadi ya Pak ternyata ya. Nah, menurut Bapak gimana nih? Bagaimana cara menyikapi ini gitu supaya adik-adik ini nggak terpacu sama hal negatif itu, nggak langsung terpikir nanti kena TPPO, perdagangan orang, gimana nih Pak? Nah, terkait dengan beberapa kasus yang 2 tahun lalu muncul, itu sebetulnya memang sangat miris ya. Miris Pak. Insan perguruan tinggi yang memang punya reputasi ya kan, punya kehormatan gitu, tapi menyalahgunakan kepercayaan itu. Tentu ini juga melukai banyak provider scholarship atau juga instansi-instansi pendidikan yang memang ingin menawarkan program, karena memang dihantui juga dengan hal-hal seperti itu. Nah, menyikapi hal itu, satu yang bisa saya tegaskan di sini adalah harus mengenali program itu dengan komprehensif. Benar. Artinya di era informasi yang sangat terbuka saat ini, sangat penting untuk menggali informasi itu nggak hanya dari satu pihak. Kita harus menggali dari banyak pihak. Apalagi untuk di Polman Bubble, kita juga punya pusat karir. Benar. Yang memang peranannya adalah menyiapkan mahasiswa agar tidak masuk dalam perangkap-perangkap tadi, yang TPPO tadi. Nah, perlu untuk berkonsultasi dengan pusat karir di tiap-tiap perguruan tinggi yang ada di kampus di wilayah mereka gitu ya. Jadi kalau di Bangka Belitung kita punya pusat karir, mahasiswa yang ingin berkarir nggak hanya di luar negeri lah, di dalam negeri perlu untuk berkonsultasi, menanyakan lebih detail, kenali programnya, lihat strukturnya, kemudian cari orang yang memang punya pengalaman di sana, karena pengalaman orang yang sudah pernah ke luar negeri atau mengikuti program itu biasanya nggak salah. Nah, jangan terbuai dengan iming-iming, itu yang pertama. Itu yang selanjutnya ya. Jangan terbuai dengan iming gajinya besar, kemudian iming-iming nanti di sana bisa dibantu segala macam. Jangan. Yang terpenting adalah setiap informasi yang didapat itu harus difilter. Benar. Harus diuji, harus dikaji, harus ditelaah, dicari beberapa referensi yang ada, dan harus berkonsultasi dengan orang yang tepat. Seperti itu. Sehingga insya Allah pasti akan terhindar dari TPPO. Benar. Salah satunya Intake Base ya Pak. Ya, konsultasilah ke sana. Betul, konsultasilah ke Intake Base. Program beasiswa intens sekali lagi bukan program yang ecek-ecek ya. Karena program intens ini sudah di-endorse langsung oleh kementerian. Bahkan saya ikut mendampingi dan juga menginisiasi program intens sehingga bisa di expose ke banyak perguruan tinggi di Indonesia. Jadi nggak hanya Polman Bubble yang berperan untuk mensukseskan program intens. 44 politeknik negeri seluruh Indonesia itu sudah mengenal program intens. Bahkan di tahun 2024 silam, program intens sudah dikenalkan ke stakeholder dan juga ke Sekretariat Jenderal Pendidikan Vokasi pada saat itu, dan mereka sangat mensupport. Nah, peran serta pemerintah, triparti ini dari pemerintah di Taiwan, pemerintah di Indonesia, perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi di Taiwan, kemudian industri yang ada di Taiwan, ini sangat menjadi jaminan bahwa program yang nanti akan diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa ini itu pasti akan legal, ya, terhindar dari TPPO, karena memang mulai dari proses perekrutan sampai nanti mereka direkrut di perusahaan itu sudah sangat jelas, sangat transparan, tidak ada yang tutup-tutupi, dan mereka akan mendapatkan kontrak langsung dari perusahaan dan juga kontrak kuliah dari kampus, sehingga mahasiswa tuh aware, dia tahu, nggak beli kucing dalam karung, atau mereka tidak diposisikan seperti contoh kayak yang di Kamboja ya, beberapa terakhir ya berita-berita terkait dengan itu. Semuanya sangat transparan, sangat jelas gitu, dan ini tentu jadi modal bagi mereka untuk lebih yakin, sehingga ketika mereka join ke program-program luar negeri, maka carilah program-program memang seperti intens, dikelola oleh kampus, kemudian orang-orangnya juga jelas, ya kan. Di Polman Bubble saya selaku advisory konsultan yang memang sudah memiliki pengalaman sejak 2017 mengelola urusan internasional di kampus. Saya rasa
sudah lebih dari cukup ya untuk memastikan bahwa program ini sangat jauh dari TPPO tadi. Yeah. Berarti Intekbas ini testimoninya udah bagus lah ya Pak ya, udah banyak. Oke. Nah tadi juga Bapak menyinggung tentang perekrutan. Jadi gimana tuh Pak kalau misalnya adik-adik pengen magang di sana atau melanjutkan kuliah, perekrutan itu gimana sih Pak? Tahap seleksinya gimana tuh? Oke, yang pertama adalah mereka harus mendaftar ke program intens terlebih dahulu. Ya, mereka tinggal ke Intekbase, saya berminat ingin ikut program ini, tapi requirement-nya adalah mahasiswa ini adalah mahasiswa semester akhir di setiap program. Kita punya program D3, kita punya program D4. Jadi mahasiswa semester akhir di setiap program boleh untuk mendaftar ke program ini. Masalah bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu nanti. Yang terpenting adalah saya kepengen mendapatkan pengalaman belajar di luar negeri. Ya, salah satunya adalah kuliah di Taiwan. Masalah bahasa Inggris, sekali lagi tadi kita punya fasilitasnya. Untuk bahasa Mandarin difasilitasi oleh Intek. Nah, setelah mereka mendaftar, tentu mereka harus ikut kelas Mandarin itu dengan intensif. Kita nggak mau nerima anak yang belajarnya setengah-setengah, Marta. Iya, harus total. Harus serius, harus serius. Jadi 60 kali pertemuan kita akan monitoring terus, kita cek progresnya. Dan kami tidak segan-segan untuk mencoret mahasiswa yang memang tidak perform, underperform. Karena nanti ketika di Thailand pasti akan sulit nanti. Belajarnya akan full time turis. Jadi full time turis ya dia lupa kalau ke sana tuh buat belajar gitu. Nah, jadi utamanya adalah mereka ke Taiwan untuk belajar. Nah, ketika mereka bisa magang di perusahaan, kemudian ketika nanti mereka bisa bekerja, itu adalah bonus. Nah, setelah mereka mendaftar ke Intek untuk ikut kelas bahasa Mandarin, selanjutnya mereka harus mendaftar ke platform Intekbase Taiwan. Nah, di sana sudah ada perguruan tinggi yang membuka program, mereka bisa pilih jurusannya, bisa pilih bahasa pengantarnya, apakah mau bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Kemudian yang menarik adalah mereka bisa pilih perusahaannya. Kemudian pekerjaan yang mau digeluti di perusahaan itu. Apa-apaan itu Pak? Jadi sampai segitunya gitu. Dan ini memang permintaan saya pada saat kami melakukan audiensi dengan pihak Taiwan. Jadi pada saat itu saya sampaikan ke mereka, if you want to get Indonesian student, this is the things that you must fulfill. Diusahakan berarti begitu jadi ya Pak? mereka harus menyediakan itu. Karena yang menarik adalah kalau di vokasi, yang menarik adalah pemagangannya. Dan saya pada saat itu menyampaikan bahwa kalau misalnya kalian bisa merekrut mahasiswa kami untuk bekerja di perusahaan yang ada di Taiwan, ini akan sangat bagus sekali. Artinya pentahelixnya dapat, saya bilang. Nah, nanti mereka akan diwawancara, Marta, diwawancara oleh perusahaan yang mereka pilih pada saat mendaftar. Nah, ketika diwawancara, apabila perusahaan menerima, kampus menerima, maka mereka dinyatakan lolos program intens, mereka akan dikontrak oleh perusahaan, kemudian juga akan mendapat kontrak belajar dari perguruan tingginya. Nah, terakhir mereka akan mengurus dokumen-dokumen, ngurus visa, kemudian mengurus dokumen keberangkatan, dan setelah itu mereka nanti bisa melanjutkan studi ke Taiwan. Dan itu pun dibantu oleh Intekbase untuk pengurusan berkasnya, Pak. Intekbase nanti akan membantu memfasilitasi untuk pengurusan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti mengurus visa, mengecek, mereview dokumen-dokumen mereka, sehingga ketika dokumen itu sampai ke kantor TETO di Jakarta atau di Surabaya, dokumennya sudah beres, sudah cocok, dan visa keluar. Kalau visa udah keluar, tinggal berangkat deh. Oh, wow. Kita sebagai orang-orang terdahulu, ada nggak sih Pak kayak kok gampang kali gitu ya Pak? Kok enak kali kalian ya gitu. Ya memang seperti itu, Marta. Tapi sekali lagi ya, setiap masa itu memiliki keunikannya masing-masing. Betul, ya benar. Jadi pengalaman saya itu membuktikan bahwa di era sekarang dengan segala keterbukaan informasi, kemudahan, dan juga banyak hal lah, ternyata tidak begitu menarik minat mereka juga loh. Iya. Ini jadi tantangan tersendiri. Tapi mungkin setiap orang punya alasannya masing-masing. We don't know. Yes. Mungkin adik-adik di rumah, para penonton juga bingung. Dari tadi kita bicara tentang keuntungan terus nih Pak. Yeah. Coba ada nggak Pak yang bisa Bapak share tentang hal-hal obstacle gitu yang bisa mungkin terpapar untuk adik-adik yang kuliah di luar negeri, atau kesulitan misalnya di sana, ada nggak Pak? Sama mungkin Bapak sebagai
alumni kuliah di luar negeri, kesulitan-kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya ya Pak. Oke, yang pertama adalah shock culture. Shock culture. Perbedaan budaya. Kalau di sini kita tahu Indonesia mayoritas Muslim, ya kan. Di sana nanti mungkin salah satu kendalanya adalah nggak bisa sholat Jumat setiap minggu, ya. Karena di sana masjid sangat sedikit. Tapi sekali lagi untuk ibadah ini kan agama itu sangat mudah ya. Artinya dan juga memudahkan setiap pemeluk untuk beribadah. Nah, bagi anak-anak atau adik-adik yang sulit untuk menerima kondisi ini, tentu akan jadi challenge tersendiri. Tapi ketika dia berhasil mengatasi ini, dia ketemu dengan komunitas mahasiswa Muslim yang di luar negeri kan nggak hanya orang Indonesia ya Marta, ada yang dari India, dari Pakistan yang juga Muslim, ada kan beberapa negara Eropa ada juga yang Muslim. Nah, saya dulu pada saat kuliah pun memikirkan itu. Akhirnya kita membentuk Muslim Student Association di kampus. Nah, sehingga di kegiatan itulah kita sama-sama melakukan sosialisasi ke teman-teman dari Indonesia, dari India, dari Pakistan, Irak gitu. Kalau misalnya kalian pengen kuliah ke Taiwan, ya kalian bisa datang ke MSA, sehingga kami akan kasih informasi. Terkait dengan makanan juga sama. Perbedaan taste ya. Kalau di Indonesia tuh senang yang pedas-pedas, yang manis. Kalau di sana kan nggak pedas, nggak manis. Nah, sehingga itu juga jadi kendala. Nah, untuk anak-anak yang memang selama ini makanannya sangat flavornya tuh kuat. Nah, ketika kuliah ke luar negeri pasti akan mengalami itu. Dan jika tidak cocok, otomatis akan membebani kehidupan dia. Nah, salah satu solusinya adalah ya berusaha untuk mencari menu-menu yang memang cocok. Paling tidak saya suka untuk mengkonsumsi makanan ini karena memiliki rasa yang saya inginkan, seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah budaya kerja, budaya sekolah, budaya kuliah itu berbeda. Kita akan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara, ada yang dari Jerman, Inggris, mereka akan bawa budaya-budaya belajar mereka. Nah, ketika kita mungkin yang terlalu santai atau mungkin terlalu serius ya atau apalah yang kaku, memang benar-benar kaku gitu ya, straight forward gitu, mungkin akan kesulitan juga gitu, merasa sendiri. Dan itu saya juga pernah menemukan beberapa mahasiswa yang mungkin terlalu aktif berorganisasi, sehingga ketika dia kuliah di Taiwan, saya harus bikin BEM sendiri nih. Nah, itu juga challenge kan, karena di Taiwan kan nggak menganut BEM ya, mereka menganut klub mahasiswa Indonesia, klub mahasiswa Prancis, klub mahasiswa Jerman. Nah, mungkin 3 hal itu. Tapi untuk di program magang, tentunya adalah komunikasi. Komunikasi itu menjadi poin penting ketika kita yang kuliah di luar negeri. Ini bukan masalah kita banyak omong atau enggak ya, tapi bagaimana kita melihat ketika saya berhubungan dengan profesor, seperti ini loh komunikasinya. Ketika saya berhubungan dengan teman dari luar negeri, dari Filipina, Thailand, seperti ini loh. Artinya kita enggak menunjukkan keakuan kita. Tapi bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan di mana kita sedang berada dan juga menemukan metode komunikasi yang tepat ketika berinteraksi. Itu sih. Tapi saya ingin ini sih Pak, berbagi juga tentang yang tadi Bapak bilang tentang taste, rasa makanan di sana ya Pak. Kalau saya mensiasatinya itu adalah dengan kita masak sendiri Pak. Betul. Selain murah, sesuai rasa kita ya Pak. Betul. Sama ini Pak, dulu waktu Bapak di Taiwan kuliah itu tahun berapa ya Pak? Saya kuliah di Taiwan tahun 2015. Betul. Di tahun 2021-2022 itu udah berkembang aplikasi yang bisa kita gunakan itu untuk melihat makanan halal Pak di Taiwan. Udah ada. Jadi itu menurut saya udah bisa kita kita hapuskan dari daftar. Betul. Iya. Karena semuanya sudah mudah. Sekali lagi kita hidup di zaman teknologi yang berkembang sangat pesat. Seperti halnya di zaman saya kuliah dulu, bahkan Google Translate itu tidak sepowerful sekarang. Sehingga saya harus install beberapa aplikasi penerjemah yang kadang-kadang hasil terjemahnya juga ngaco. Betul. Jadi kalau untuk masalah makanan teman-teman, mari kita mandiri, masak sendiri. Adik-adik dari kampus Indonesia itu bisa memilih dia mau kerja dan magang di perusahaan mana gitu. Kira-kira selama ini yang selama Bapak mengurus di Intekbas, adik-adik itu pada kemana sih Pak? Di bagian apa sih kerjanya? Perusahaan yang merekrut itu bergerak di bidang STEM. Rata-rata
skupnya ada di STEM. Jadi perusahaan-perusahaan engineering, teknologi, semikonduktor, dan beberapa juga bergerak di bidang bisnis dan manajemen. Nah, untuk di mahasiswa Polman Bubble yang di tahun 2024 yang sudah ke Taiwan ya, rata-rata mereka bekerja di perusahaan konstruksi. Ada yang di bidang sipil, ada juga di bidang elektrikal, seperti itu. Tapi ada juga yang bekerja di bidang manajemen untuk beberapa mahasiswa di program atau jurusan yang di bidang finance dan manajemen, seperti itu. Finance dan manajemen ya Pak. Kalau saya bilang sih, dan requestan saya nih Pak, ayo Pak kita memperbanyak relasi ke pertanian Pak. Iya, ya tentunya di Taiwan kan Marta tahu sendiri bahwa Taiwan memiliki beberapa kampus yang unggul di bidang pertanian. Dan ini juga masuk radar saya Marta. Artinya dulu saya pernah menghubungkan kampus National Pingtung University ke Polman Bubble. Tapi memang pada saat itu kan kita belum punya program studi yang relevan ya, yang related gitu. Dan alhamdulillah tahun lalu kan kita sudah memiliki program ini dan saya bahkan bisnis manajemen juga potensi yang besar untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Artinya Polman Bubble punya paket komplit lah Marta untuk ke Taiwan. Karena seluruh mahasiswa kita pada akhirnya memiliki kesempatan untuk bisa kuliah ke luar negeri. Seperti itu. Jadi ya we'll see lah. Wait and see ya gitu ya. Wait and see. Jadi untuk teman-teman dan adik-adik yang sekarang lagi berkuliah di jurusan baru seperti pertanian, bisnis digital, jangan takut karena kita juga pasti akan mendapatkan relasi ke Taiwan ya Pak. Mulai dari Taiwan lalu ke seluruh dunia mungkin ya Pak. Betul. Oke. Adakah kisah sukses dari alumni program magang luar negeri yang dapat dijadikan inspirasi Pak? Oke. Mungkin saya pertama akan cerita dulu angkatan pertama 2 orang. Itu juga dua-duanya dari program studi perancangan. Yang pertama atas nama Endah, yang kedua atas nama Wahyu. Endah dan Wahyu. Satu laki-laki, satu perempuan. Nah, yang bernama Wahyu ini mereka juga ikut program alih jenjang ya dari D3 ke S1. Kemudian mereka juga ikut kegiatan pemagangan juga di perusahaan. Dan sekarang Wahyu tadi yang pertama itu nggak balik ke Indonesia. Oh, stay di sana Pak? Dia stay di sana karena dia ambil, setelah dia misalkan Industri Akademianya, dia ambil program S2. Kemudian tahun lalu 2024 dia kasih laporan ke saya bahwa dia sudah diterima di perusahaan dan gaji bulanannya berapa? Wah, berapa tuh Pak? Spill gaji. Ya. Jadi dia cerita ke saya, Pak saya alhamdulillah digaji 35 juta 1 bulan. Wah. Waduh. Ya, jadi S2 di sana gajinya 35 jutaan 1 bulan. Dan itu sebuah kisah sukses yang dia rangkai karena itu bukan perjalanan yang mudah. Karena perjalanan juga cukup keras, dia juga sangat bagus mentalnya. Dan untuk yang Endah sekarang sedang melanjutkan studi S3 di Taiwan. Nah, itu 2 orang pertama. Nah, sisanya sama ngikutin. Artinya kita ini tinggal ngikutin pathway yang sudah ada Marta. Jadi begitu ada alumni, untuk yang generasi keduanya itu juga mereka sudah melanjutkan S2 di kampus masing-masing dan sebagian mereka juga sudah bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Taiwan. Begitu. Artinya endingnya seperti kita diskusi di awal tadi ya Marta ya, bahwa ketika kamu berusaha kuliah, yang terpenting adalah apa yang akan kamu lakukan setelahnya. Betul Pak. Nah, mereka sudah mendapatkan jawaban dengan berkarir di luar negeri dan tentunya cuan, bos. Cuan nomor 1 ya Pak. Dan itu yang sangat nominal, itu yang sangat menggelegar gitu ya Pak. Betul. Menggugah selera. Oke deh Pak. Lalu itu tadi kan Bapak menceritakan tentang Endah dan Wahyu dan adik-adik penerusnya yang memilih untuk bekerja dan melanjutkan studi di Taiwan. Lah, bagaimana sekarang mungkin beberapa dari mahasiswa itu ada yang memilih pulang gitu Pak. Nah, kira-kira dari pengamatan Bapak, dampaknya bagi personality mereka dan pengalaman mereka selanjutnya di Indonesia itu apa Pak? Setelah mereka dari luar negeri. Ya, jadi beberapa mahasiswa yang saya dampingi untuk kuliah ke luar negeri, nggak hanya ke Taiwan ya, mungkin saya ambil contoh di negara Hungaria. Kami pernah mengelola program magang Hungaria juga, di mana mereka kuliah 2 tahun di sana. Dan ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka punya expertise
keterampilan, skill, budaya kerja, etos yang memang sangat berbeda dengan di Indonesia, dan itu mereka akui sendiri. Di sini berbeda, di sana berbeda Pak. Kita harus tepat waktu, on time segala macam ya, kemudian juga disiplinnya dan lain-lain. Dan ketika kesini itu berdampak. Nah, beberapa mahasiswa yang ada di Taiwan, mereka ketika memutuskan kembali ke Indonesia, pada dasarnya mereka nggak betul-betul kembali, Marta. Karena mereka tetap bekerja di perusahaan Taiwan yang ada di Indonesia. Oh. Artinya keterampilan mereka, skill mereka, communication skills mereka itu masih terpakai. Cuman mereka nggak kerjanya di Taiwan, tapi kerja di perusahaan-perusahaan, ada yang bekerja di perusahaan milik Tiongkok, milik Cina, ada yang milik Taiwan, bahkan ada juga bekerja di perusahaan-perusahaan lain di Indonesia dikarenakan mereka punya pengalaman tadi. Mereka punya expertise di luar negeri, keterampilan luar negeri, budaya kerja luar negeri, dan itu yang menjadi hal yang dicari. Sebagian hal yang dicari oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Artinya ya mereka sudah next level lah ya, dibandingkan dengan fresh graduate ya, yang memang lulus, yang memang benar-benar meniti karirnya dari nol. Tapi mereka-mereka yang sudah melakukan studi ke luar negeri, berkarir di sana, ketika kembali ke Indonesia mereka jadi ya from zero to hero lah. From zero to hero, oke. Jadi mereka balik, tapi banyak dari mereka balik, tapi bukan 100%, cuma pindah site aja Pak. Pindah site aja. Oh, keren Pak ya. Oke, balik lagi nih, kira-kira ada nggak sih pengalaman mereka, ini untuk intermezzo aja ya Pak, pengalaman mereka yang setelah balik ke Indonesia dapat culture shock? Shock di negara sendiri. Ada. Nah ini menarik nih. Jadi saya beberapa kali ketemu dengan mahasiswa yang pada akhirnya mereka, Pak, kayaknya saya balik lagi ke Taiwan aja deh. Karena itu tadi selama 4 tahun ya, Marta, bayangkan selama 4 tahun mereka tinggal di luar negeri, tentunya budaya itu melekat. Iya. Salah satu yang mungkin kurang ya di Indonesia adalah tertib. Iya, betul. Nah, orang-orang kita ini sangat susah untuk diajak tertib. Ngantri, budaya ngantri itu bukan budaya yang keren gitu kan. Nah, tapi di sana dikarenakan budaya tadi sudah dibentuk selama 4 tahun, ketika mereka kembali ke sini tuh mereka ngomel. Nah, kadang-kadang saya suka guyonin. Alah, kan 4 tahun ya sebelum kamu ke Taiwan, kamu kan juga kayak gitu. Iya sih Pak. Saya akhirnya tahu ternyata kalau misalnya kita nggak tertib itu tidak enak, gitu, tidak menyenangkan. Belum lagi banyak hal lah, ya. Bagaimana ketika mereka di luar negeri itu sangat dihargai. Ya kan, apa yang mereka punya, apa yang mereka berikan, itu ada apresiasi, ada bentuk dukungan dari stakeholder di sana, baik dari kampus, baik dari perusahaan, atau mungkin dari lingkungan sekitar. Tapi ketika mereka kembali ke Indonesia, kok gini-gini amat ya gitu. Padahal saya di luar kayak gini loh gitu. Nah, itulah yang salah satu menjadi alasan mereka Pak, kayaknya saya harus balik lagi ke Taiwan deh. Kenapa? Ya itu tadi, kena culture shock lagi. Sometimes it happens to me, Sama Pak. happens sih ya. Karena dulu waktu kuliah di Taiwan itu mereka itu punya individualisme yang in a positive way gitu Pak. Jadi apapun yang kita lakukan mereka nggak bakal gangguin, nggak bakal nanya gitu. Betul. Istilahnya kalau bahasa anak muda tuh nggak julid lah ya. Ya benar. Terus di Taiwan itu kita banyak jalan kaki ya Pak, naik sepeda. Iya betul. Jadi lebih sehat. Ya di sini jalan kaki kena catcalling Pak. Tapi pasti akan bisa berubah lah ya. Indonesia pasti akan bisa berubah. Oke, ini terakhir Pak. Ada pesan nggak buat Sobat PodM, terutama para mahasiswa atau alumni yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri? Oke, sekali lagi untuk teman-teman PodM ya, bahwa kuliah ke luar negeri itu bukan masalah gengsi, tapi kalian punya ambisi nggak? Ya, maka kejarlah ambisi itu. Seperti diskusi kita di awal yang saya sampaikan, bahwa saya pribadi memutuskan untuk kuliah ke Polman Bubble saat ini ya, kalau dulu Polman Timah, itu karena saya pengen cepat kerja. Sekarang Polman Bubble sudah memiliki program internasionalisasi melalui program beasiswa intens, di mana kalian bisa melanjutkan karir, baik itu dari yang ambil D4 bisa ke S2, atau mungkin dari D3 bisa ke S1, dan yang terakhir adalah kalian bisa berkarir di perusahaan-perusahaan keren yang ada di luar negeri. Oleh karenanya, pesan saya adalah gali potensi kalian, kemudian persiapkan
segala hal yang diperlukan, terutama kompetensi bahasa. Ya, itu sangat penting. Bahasa Inggris bukan lagi momok. Itu adalah salah satu tiket kalian untuk sukses di luar negeri. No English, no sukses. Yes, betul. Nah, sisanya adalah bagaimana kalian menjaga attitude adat ketimuran dan jadilah diri kalian dengan mentalitas mahasiswa Indonesia yang tangguh, yang loyal, dan juga bersabar dengan prosesnya. Karena semua akan indah pada waktunya. Betul, begitu, Pak. Nah, ini kan Bapak kita udah banyak cerita nih Pak tentang Intekbas, pengalaman di luar negeri. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman itu pengen tahu bagaimana caranya untuk bergabung dengan program Intekbas. Tapi sebenarnya tadi kita udah cerita ya Pak. Nah, saya cuma mau bilang sama teman-teman yang ingin bergabung dengan program Intekbas, kalau seperti kata Pak Dedi tadi, kita ada kantornya di Politeknik Polman Babel. Di mana Pak? Di lantai, di ruang mana? Di depan gedung aula. Jadi posisinya memang ada di depan. Jadi nanti kalau misalnya pengen mampir ke kantor Intekbas, nanti silakan ke gedung aula. Nanti lokasinya ada di sebelah kiri gedung aula. Itu nanti akan ada pelang Intekbas. Nanti silakan datang ke sana untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang program beasiswa Intens Taiwan. Oke, so teman-teman jangan hanya mendengarkan informasi dari podcast ini aja, Pod-M aja, datang langsung ke kantor Intekbas, nanti ketemu secara langsung dengan Pak Dedi di sana, ya kan Pak? Oke deh, so untuk penutupan, Bapak ada ini nggak, motivasi, kata-kata motivasi untuk para adik-adik di luar sana? Bukan hanya untuk mahasiswa Polman Babel tapi semua gitu. Ya, oke. Mungkin satu motivasi yang bisa saya berikan ke kalian adalah untuk sukses itu butuh perencanaan. Perencanaan yang baik akan mengarahkan kalian menuju gerbang kesuksesan yang kalian inginkan. Mungkin itu saja. Pada dasarnya kalau memang itu udah suratan takdir kita, bakal ke situ juga ya. Iya, betul. Artinya Tuhan itu mengarahkan kita sesuai dengan jalur yang kita inginkan, yang kita sendiri nggak tahu. Seperti halnya ketika saya memutuskan untuk menjadi instruktur dengan segala macam struggling yang saya hadapi, dan alhamdulillah saya bisa ada di titik sekarang. Saya bisa mengelola program Intens, saya bisa membantu mahasiswa nggak hanya di Polman Babel tapi mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa kuliah ke luar negeri intinya. Dan pada akhirnya sebagai bonus dari usaha dan kerja keras mereka bisa bekerja di sana dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan ketika mereka memaksa untuk stay di Indonesia. Jadi kalau misalnya kemarin ada tagar kabur aja dulu, nah mungkin ini akan sedikit positif ya. Ngerantau aja dulu. Oh, ngerantau aja dulu. Oke. Agak kita ubah dikit ya. Jangan kabur aja dulu, karena kalau kabur kan negatif ya mata ya. Jadi ngerantau aja dulu. Kalau ngerantau kan pasti balik ya. Kayak kita kan ngerantau nih. Iya, balik lagi. Saat untuk balik tentunya untuk memberikan kontribusi yang bagus untuk daerah. Dari kita masing-masing, begitu aja sih. Oke, so teman-teman jangan takut untuk mencoba dan berkuliahlah di Polman Babel, betul. Karena dari Polman Babel bisa ke luar negeri, ya kan Pak? Oke, so terima kasih Pak Dedi, banyak sekali informasi untuk semua Sobat Pod-M, dan langsung aja ke Intekbas Taiwan kalau teman-teman ingin menggali lebih dalam lagi. Sobat Pod-M, ikuti terus channel kami di media sosial YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok Polman Babel. Di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu dengan narasumber-narasumber yang lebih hebat lagi. So, ini dia Pod-M, Podcast Polman Babel. See you, bye-bye. Bye. Ke situ, oke.